Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa kita menghitung juga bilangan nikmat tersebut. Demikian juga nikmat yang agung diturunkannya Rasulullah SAW dan diutusnya beliau menjadi contoh teladan yang baik bagi kita semua. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk menikahi banyak wanita dalam rangka di antaranya adalah untuk menampakkan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan beliau dalam mengemban amanat yang betul-betul membutuhkan di samping sifat jujur juga sifat kekuatan yang menjadi penopang dari tegaknya sebuah penyampaian risalah ilahi di antara manusia. Tidak kita pungkiri, hal ini membuat beliau memiliki dalam satu waktu 9 orang istri. Demikian juga dengan banyaknya istri ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi contoh bagi rumah tangga kaum muslimin, di mana setiap istrinya akan menyampaikan kepada kita semua apa yang ia lihat, yang ia rasakan, yang ia temui dalam hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyampaikan apa yang terjadi di rumahnya. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada kita contoh-contoh yang baik dalam menyelesaikan banyak hal, yang memang menjadi ciri khas sebuah rumah tangga. Adanya problematika, adanya masalah yang muncul dalam sebuah rumah tangga. Demikian juga dengan adanya Ummu Salamah, adanya Hafsah, juga Sauda binti Abi Zam'ah dan yang lain menampakkan kepada kita semua bagaimana keanekaragaman Nabi kita Muhammad SAW dalam bermuamalah, dalam beliau memberikan muasyarah bil ma'ruf kepada para istrinya. Dan demikian dia kata nanti sebuah sikap dari 9 istrinya dengan karakter, dengan tabiat dan sifat-sifat yang dimiliki mereka. Nabi kita Muhammad SAW mampu untuk memberikan yang terbaik karena adalah contoh yang baik bagi kita semuanya. Ini yang penting kita harus pahami. Maka pada perjumpaan yang terdahulu disampaikan bagaimana Nabi membuat rumah setiap istrinya masing-masing dan tidak menyatukan mereka dalam satu rumah untuk menghilangkan atau untuk meminimalisir adanya problem akibat tidak adanya tempat tinggal atau karena bercampurnya 2 wanita dalam satu rumah. Mereka juga dalam privasi hubungan mereka lebih kuat, lebih bagus daripada bercampur dalam satu rumah tangga, satu rumah atau satu tempat. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW dapatkan sangat dermawan dalam menafkahi keluarganya. Dan kalau kita melihat kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW, didapatkan banyak hal. Kalau kita melihat kepada penghasilan beliau, akan didapatkan banyak sekali. Karena ada dari dari ghanimah, dari safi, kemudian dari hadiah, yang itu demikian banyaknya. Namun beliau memilih hidup bersahaja.
Saya dapat kalau Aisyah bahwa pernah 2 kali hilal, artinya hampir 3 bulan, ya. Aisyah, keluarga Nabi tidak ada kecuali aswadan. Jadi dua makanan pokok yaitu air dan kurma. Bahkan juga Nabi kita Muhammad SAW pernah juga menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan ya, untuk keluarganya. Dua hal yang tampaknya kontradiktif ini sebetulnya adalah kontradiktif. Karena Nabi kita Muhammad SAW demikian dermawannya sehingga beliau tidak menyisakan untuk keluarganya harta yang banyak ya, diberikan kepada keluarganya semua dan keluarga pun demikian macam Nabi kita Muhammad SAW untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Aisyah ya, mampu membeli Barirah dari harta yang dimilikinya. Demikian juga Zainab binti Jahsh Ummul Masakin yang banyak menyayangi bersedekah pada kaum masakin, orang miskin ya, dan fakir miskin. Dapatkan bahwa mereka memiliki rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dan keluarganya gunakan untuk kepentingan agama ini, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah orang yang mendapatkan harta dan ilmu kemudian menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah martabat cukup tinggi ya, sehingga sangat-sangat tercela mereka yang menghina atau menjelek-jelekkan ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini saya coba untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bermuamalah dengan istrinya dari sisi yang lainnya, yang saya namakan dari sisi insani, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang ada hubungan dalam hal-hal bersifat kemanusiaan. Karena apa? Karena problematika kadang-kadang terjadi dari ini semuanya. Kadang-kadang terjadi dari ini semuanya. Kurang perhatiannya suami kepada istri adalah di antara satu problem yang akan muncul di sebuah rumah tangga. Artinya jadi sebab munculnya problem di rumah tangga. Ya. Suami tidak perhatian dengan istrinya. Demikian juga kesibukan sang suami yang demikian banyaknya mengurusi urusan di luar ya, sehingga tidak lagi punya kesempatan untuk mengurusi rumahnya, juga kadang menjadi sebuah problematika yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah rumah tangga. Nah, Nabi kita Muhammad SAW kita ketahui pernah di satu masa yang cukup lama memiliki 9 orang istri dalam satu waktu. Tentunya di sini Nabi kita Muhammad SAW harus bisa mengatur waktunya, di samping beliau sebagai seorang nabi, pemimpin umat, kepala negara, demikian juga sebagai kepala rumah tangga dan sebagai imam bagi kaum muslimin. Bagaimana beliau mengatur waktu ya, dan perhatiannya kepada para istrinya, jumlahnya 9 orang tersebut. Disampaikan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu tentang bagaimana manajemen Nabi mengatur waktu berjumpa dengan para istrinya dan memberikan perhatian kepada mereka. Beliau mengatakan dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mardawai ya, dan dikatakan sanadnya bagus oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musallah wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu asy-syamsu. Thumma yadkhulu ala nisa'ihi imra'atin yusallimu alaihinna. Imra'atan yusallimu alaihinna. Yad'u lahunna fa idza kana yawm ihdahunna kana 'indaha. Nabi dahulu
sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh, beliau duduk di musalla di masjidnya, dan orang-orang pun duduk di sekitarnya sampai terbit matahari. Kemudian beliau menemui istri-istrinya satu-satu, mengucapkan salam pada mereka, mendoakan mereka, dan ketika hari itu adalah hari salah seorang darinya, maka dia ada di wanita yang jatah hari itu ada. Demikian juga kalau beliau selesai sholat asar pun menemui mereka. Sebagaimana sabda Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa kana idan sarafa min al-'asri dakhala ala nisa'ihi fayadnu min ihdahunna. Dan jika selesai salat asar, beliau juga menemui para istrinya dan mendekat dari salah seorang dari mereka. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyampaikan kepada kita bagaimana memahami dua riwayat ini. Kata beliau, yumkinul jam'u bi anna alladhi kana yaqa'u fi awalin nahari salaman wa du'aan mahdhan, walladhi fi akhirih ma'ahu julusun wasti'nasun wa muhaditsatun. Mungkin mengkompromikannya bahwa yang ada pada awal siang hari, pada pagi hari adalah berupa salam dan doa saja. Sedangkan yang ada di akhir hari, sore hari, ya, itu bersamanya ada duduk-duduk, ya, bercengkrama dan bercakap-cakap. Ya. Kemudian, ya, juga Nabi SAW mengumpulkan mereka setiap malam, ya, dan bercengkrama dengan mereka seluruhnya. Sebagaimana disampaikan juga oleh Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam niswah, Nabi memiliki 9 orang istri, fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in, fa kunna yajtami'na kulla lailatin fi baitil lati ya'tiha. Kata Anas, apabila Nabi itu memiliki 9 orang anak, 9 orang istri. Dan apabila sudah membagi antara mereka, tidaklah selesai menemui perempuan-perempuan tersebut, ya, sampai ke 9. Artinya Nabi terus 1, 2, 3 sampai ke 9. Dan mereka semua berkumpul setiap malam di rumah yang beliau datangi. Artinya beliau datangi tempat jatahnya istrinya tersebut, dan yang lainnya ikut berkumpul bercengkrama di malam tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, memberikan perhatian yang cukup besar kepada para istrinya, ya, sehingga Nabi terapkan ini, ya, dalam kehidupannya sampai pada hari-hari pernikahan beliau dengan salah seorang istrinya. Sebagaimana juga sampai oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, ya, pada tafsir, ya, ayat la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudan lakum ila ta'amin. Kata beliau, ya, radhiyallahu anhu, buniya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab ibnat Jahsh bi khubzin wa lahmin. Nabi SAW itu walimah ketika pernikahan Zainab anaknya Jahsh dengan roti dan daging. Kita ketahui bahwa Nabi itu menikahi Zainab itu Jahsh dengan langsung dari atas langit yang ketujuh. Ya, Allah langsung yang menikahkan keduanya. Ada di sana dikatakan fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ila hijrati Aisyah
faqala assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullah. Faqat wa alaikassalam wa rahmatullah. Kaifa wajadti ahlaki? Barakallahu laki. Fataqarra hajar nisa'ihi kullihin. Yaqulu lahunna kama yaqulu li Aisyah. Wa yaqulna lahu kama qalat Aisyah. Alaikassalam, ya. Lalu Nabi keluar dan berangkat ke rumahnya Aisyah dan mengatakan assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Aisyah menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlak? Maaf ya. Kaifa wajadta ahlak? Kata Aisyah, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana engkau mendapatkan istrimu? Barakallahu lak. Jadi Aisyah mendoakan Nabi. Ya. Fataqarra ay tataba. Fataqarra artinya Nabi terus ya, beralih ke kamar-kamar istrinya seluruhnya. Dan Nabi pun demikian menyampaikan kepada para istrinya dengan tadi assalamualaikum ahlal bait warahmatullah, dan mereka pun menjawab sebagaimana jawaban Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka? Barakallahu lak. Sehingga mereka mengucapkan apa yang diucapkan Aisyah tersebut. Menunjukkan pada hari pernikahan saja beliau masih menemui para istrinya, mengucapkan salam kepada mereka, dan istrinya menjawab salam dan menanyakan bagaimana keadaan engkau dengan istri kamu yang baru, ya, semoga Allah berkahi engkau, dan sebagainya. Beralih kedua, tiga, empat, sampai seterusnya. Ya. Baru kemudian bermalam di rumahnya Zainab bintu Jahsh. Menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berbuat adil di antara para istrinya dan tidak pernah ya, membeda-bedakan dalam hal-hal yang masih bisa ya, dimiliki sifat adil itu dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau demikian sempurna dan demikian menyempurnakan sifat adil beliau kepada para istri beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana beliau menemui para istrinya, kemudian juga bercengkrama dengan mereka, dan menunjukkan bagaimana suasana rumah tangga yang demikian indah di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh yang baik bagi kita semua, dan insyaallah pembahasannya akan terus ada pada pekan yang depan tentang masalah ini ya, karena memang pembahasan cukup panjang, namun kita coba untuk memberikan sedikit demi sedikit ya dari masa kita ini, dengan harapan mudah-mudahan ada di sana contoh-contoh yang bisa kita ambil satu dua sebagai bentuk perbaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini pun berlaku bukan hanya pada mereka yang berpoligami, namun juga pada yang tidak berpoligami, untuk berusaha bagaimana memberikan perhatian kepada keluarganya, melihat keadaannya, kemudian menanyakan keadaannya, mendoakan mereka, dan yang sebagainya. Yang ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk mengurangi adanya problem-problem rumah tangga yang muncul akibat hubungan yang tidak baik pada suami istri. Maka lihatlah bagaimana Nabi kita adalah sebaik-baiknya suami terhadap para istrinya. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan pada kesempatan Sabtu pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin memperdalam materi dan bertanya seputar pembahasan ini, bisa Anda bertanya via telepon. Baik, untuk penelpon yang pertama kami persilahkan.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan hamba Allah dari Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah meridhoi Kulu TV Roja dan Ustadz ya. Amin. Begini Ustadz, saya mau tanya, saya ada punya seorang teman akrab. Dia menikah dengan seorang bangsa luar ya. Kemudian sudah 4 tahun tidak ada kabar, kemudian tidak dinafkahi. Kemudian teman saya itu menganggap suaminya itu sudah meninggal. Kemudian apakah seorang teman saya ini sebaiknya menuntut ke pengadilan untuk cerai atau bagaimana, Pak? Apakah berdosa dia mengatakan bahwa suaminya dianggap sudah meninggal karena sudah tidak menafkahi, sudah hampir kurang lebih kalau nggak salah 4 tahun. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Para ulama menyampaikan permasalahan ini, orang yang dihukum hukum mafqud ya, apabila memang tidak bisa dihubungi dan memang tidak diketahui kabarnya ya. Bukan semata cuman tidak dinafkahi, namun tahu kabarnya, di mananya, kemudian bisa dihubungi dan lain sebagainya ya. Dan kita sampaikan kepada Ibu ya, bahwa ini sudah ada pembahasan dalam fikih ya. Para ulama mengatakan apabila seorang itu mendapatkan suami tidak menafkahi dia selama waktu yang cukup panjang, maka 2 kemungkinan. Yang pertama, dia itu ada, diketahui tempatnya, mungkin dihubungi ya. Maka sang istri menghubunginya, bila juga enggan tidak memberi nafkah, maka sang istri bisa menuntut ke pengadilan untuk dimintai laki-laki itu menafkahkan dirinya. Kalau juga nggak mau, maka nanti pengadilan akan proses dalam bentuk namanya gugat cerai. Dan dibolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang kedua, orangnya nggak jelas. Juntrungannya di mana nggak tahu kita. Ya, maka di sini sang istri itu mengajukan ke pengadilan untuk menghukumi bahwa orang tersebut hilang atau dianggap telah meninggal dunia. Jadi yang menetapkan hukum si suami itu dianggap telah meninggal dunia atau hilang itu pengadilan. Itu pengadilan atau qadhi. Ya, bukan sekedar sang wanita yang menghukuminya. Baru kemudian nanti qadhi memutuskan bahwa sang wanita ini adalah single parent. Artinya sudah janda. Sudah tidak lagi punya suami. Dan nanti dibolehkan untuk proses pernikahan. Nah, ini hukum yang berlaku di sini. Karena proses yang cukup panjang, 4 tahun misalnya, tanpa berita, tanpa nafkah, tanpa apa-apa, ya, menunjukkan bahwa ia kalau tidak hilang atau meninggal dunia. Sehingga hakim atau pengadilan bisa memutuskan dengan ijtihadnya dia bahwa dia sudah dihukumi hukum mafqud atau hukum hilang atau hukum-hukum orang yang sudah orang mati. Dan kedua keadaan ini, sang wanita boleh mengajukan khulu. Artinya mau dihukumi yang pertama bukan orang hidup, orang mati ataupun orang yang hilang, namun tidak mau juga nafkahi selama itu. Nah, demikian juga keadaan yang kedua pun boleh bagi dia untuk mengajukan ke pengadilan ya, untuk bercerai. Ya, karena itu adalah untuk maslahat sang wanita. Maslahat sang wanita yang tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi beda negara ya, beda negara di mana tidak mudah untuk diproses dalam hal ini, maka boleh mengajukan ke pengadilan
ya untuk perceraian ya dengan dua keadaan tersebut. Ya, wallahu alam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih pada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo. Silahkan. Untuk sambung kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Abdullah di Tangerang. Assalamualaikum Ustadz, saya punya keponakan laki-laki. Yang saya tanyakan, apakah istri keponakan saya ini mahram buat saya? Pertanyaan kedua, apa boleh menikahi keponakan dari istri? Silahkan. Keponakan istri ya berarti dia adalah anak daripada saudari istri ya. Ini masuk dalam kategori mahram muaqqat. Ya. Nabi mengatakan, Nabi melarang mengumpulkan antara istri dengan bibinya, dan istri orang tersebut adalah bibi daripada sang wanita yang mau dinikahi tersebut, sehingga dia adalah mahram, namanya mahram muaqqat ya, mahram yang muaqqat. Artinya kalau istrinya meninggal dunia, dia bisa menikahi ponakan istrinya tersebut. Tapi kalau masih ada, maka tidak boleh, karena dia adalah jama' baina mar'ah wa ammatiha atau wa ammati wa khalatiha. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ya berpoligami dengan menikahi ponakan sang istri. Ya. Dengan nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Ibu Nur yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihat dan petunjuknya dari Ustadz. Sekarang ini banyak para ikhwan berbondong-bondong untuk melakukan poligami atau ingin berpoligami dengan alasan sunnah Rasul. Dengan modal yakin, kerja masih serabutan, kadang ada yang tidak berpenghasilan. Nah, pertanyaan saya, kapan poligami itu sunnah, wajib, atau makruh atau haram? Silakan Ustaz. Pada asalnya ya, poligami itu hukumnya sunnah. Ini kita tidak bisa ingkari karena Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Tapi ayat ini nggak berhenti hanya sampai di sini. Tapi ada selanjutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Menunjukkan bahwa orang yang menikah atau berpoligami hendaknya berpikir tentang keadilan. Nah, kalau yakin mampu berbuat adil, bersikap adil untuk para istrinya, maka tidak masalah untuk berpoligami. Ya. Boleh berpoligami. Ya. Kenapa? Karena kalau mungkin dia itu mungkin sekarang serabutan kerjanya, ya. Tapi kalau dia mampu bersikap adil, artinya dia mampu bekerja nanti maksimal ya, untuk mencegah kebutuhan para istrinya, dan mampu juga bersikap adil dalam pembagian hari, pembagian waktu, dan lainnya, maka tidak masalah. Ya, karena dalam ayat setelah tidak ada bahasa mampu itu karena punya uang banyak, karena mapan ekonominya, karena punya pekerjaan tetap, dan lain sebagainya. Tidak ada. Tapi yang ada hanya bersikap adil dalam hal ini. Maka seorang laki-laki yang ingin berpoligami hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kembali bahwa hidup ini bukan hanya dunia ini saja, namun ada di sana alam akhirat yang merupakan inti kehidupan kita semua. Kalau memang meyakini kita mampu adil dan bisa menjadikan sunnah poligami sebagai sarana menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana untuk bisa masuk dalam surga, kenapa tidak? Namun bila kemudian
tidak punya keyakinan atau khawatir, masih takut tidak bisa berbuat adil, ya, bahkan takut bakal membuatnya jauh daripada komitmen iltizam kepada syariat Islam, bahkan mungkin tambah tidak takwa, ya, maka hendaknya kita bersabar untuk tidak berpoligami dan berusaha memperbaiki diri agar nanti punya kemampuan untuk itu. Ya. Karena kita katakan ini merupakan bagian yang tidak bisa kita pungkiri di antara kebaikan syariah Islam adalah membolehkan laki-laki berpoligami. Tentang hukum taklifinya, apakah ada mubah, wajib, sunnah, dan juga yang lainnya, maka tergantung kepada kondisi yang ada. Terkadang dia menjadi wajib apabila tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, tidak bisa terhindar daripada perzinahan tanpa berpoligami. Maka jadi hukumnya wajib bagi dia untuk berpoligami. Tentunya tidak hanya hukum wajib, tapi juga harus ada kesiapan dia untuk bisa berpoligami. Ya. Demikian juga sunnah, bisa juga wajib, ya, bisa juga haram. Ya, bisa juga haram tergantung kepada kondisi yang dimilikinya. Bila kemudian berpoligami membuat dia berbuat maksiat, ya, atau berbuat dosa besar, maka itu pun diharamkan. Karena apa? Karena ma la yatimu tarkul muharram illa bi fahuwa wajib. Ya. Demikian juga semua sarana haram adalah haram. Ya. Yang menjadi sarana haram maka diharam. Ini merupakan kaidah yang penting kita sampaikan dalam permasalahan ini. Yang jelas, ya, poligami adalah syariat yang sudah tetapkan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, sejak turunnya Al-Quran, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Tugas seorang Muslim adalah bila ia ingin berpoligami, ia menghitung dirinya. Apakah sudah layak berpoligami? Sudahkah ia mampu bersikap adil nantinya? Dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika Allah takdirkan ia berpoligami, ia bisa membimbing para istrinya pada ketakwaan dan bisa membuat ia jadi orang yang muttaqin, yang kemudian Allah mudahkan untuk bisa husnul khatimah di akhir kehidupannya. Jadi kita perlu semua melangkah dengan ketakwaan dengan melihat kembali apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk akhirat kita. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan sampaikan kembali untuk pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum dari hamba Allah di Makassar. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh kita berpikir terkadang untuk tidak menikah karena merasa tidak sanggup untuk membiayai pernikahan dan takut tidak bisa menafkahi istri kelak? Barakallahu fiik, silakan. Fikum barakallah. Ini adalah, saya yakin ya, ini adalah was-wasnya syaitan. Nabi kita Muhammad SAW menjadikan pernikahan sebagai sunnahnya. Sebagai sunnahnya. Dengan mengatakan kepada 3 orang yang tidak yang berbuat, ya, hal-hal dengan tujuan ingin lebih hebat ibadahnya. Ada yang dia itu qiyamul lail, sholat terus, tidak tidur malam. Ada yang dia itu puasa, nggak mau berbuka puasa. Ya. Dan ada yang tidak mau menikah sama sekali. Ya. Dan akhirnya Nabi mengatakan, man raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW merubah rohbaniyah, bid'ahnya rohbaniyah yang ada pada agama lain. Ya. Yang bid'ah yang ada pada agama lain adalah bid'ah tidak menikah selama-lamanya. Ya. Rahib, jadi rahib atau rohbaniyah menjadi sesuatu yang samhah,
Ya, menjadi sesuatu yang mudah ya, yang mudah. Sehingga pernikahan ini jangan kemudian menjadikan kita menjadi was-was hanya karena apa? Hanya karena sebuah ketakutan yang belum pasti terjadi. Contohnya misalnya nanti taklufah ataupun biaya pernikahan demikian besar, saya nggak mampu untuk membayar, dan ternyata banyak orang menikah tanpa modal. Ya. Saya pernah mengalaminya pada teman saya, dia nggak punya uang, nggak punya apa, dia menikah, bahkan maharnya pun saya ngasih. Dan kemudian setelah menikah dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan bisa mendapatkan penghasilan dan sanggup membiayai rumah tangganya. Artinya rezekinya Allah Subhanahu wa taala terbuka. Ya, Allah terbuka memberikan rezekinya kepada kita semua. Sehingga kekhawatiran kita untuk menikah karena takut tidak mampu menafkahi pernikahannya atau tidak mampu menafkahi keluarga nantinya adalah sebuah bisikan, godaan, was-wasnya syaitan menghendaki kita jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ya, bila Anda mau menikah dengan niat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudahan itu banyak sekali. Kemudahan itu banyak sekali. Ya. Dan ada cara-caranya. Tinggal kita mau tidak menerapkan cara-cara tersebut. Ya. Mungkin pertanyaan pada daerah yang di mana adatnya demikian kuatnya, ya, memaksa ia untuk menikah harus dengan biaya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Nah, maka banyak caranya. Bisa pindah ke daerah lain, ya, mencari jodoh di daerah lainnya yang tidak butuh biaya besar. Karena intinya adalah bagaimana kita itu, ya, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dengan semaksimal mungkin. Dan nikah di antara syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jangan takut, ya, dan jangan terlalu ketakutan pada hal-hal yang belum jelas seperti ini. Dan banyak ikhwat fillah, kita ini, ya, berbuat salah hanya karena bayang-bayang ketakutan yang belum pasti terjadi. Lantaran kita jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu mengimani Allah itu 'alal arsy istawa. Ya. Tidak bisa kita mengimani Allah di atas langit. Dan kita nggak mau mengimani Allah itu adalah pemberi rezeki kepada kita semua. Zat yang maha kuasa, yang mampu merubah nasib orang, ya, yang tadinya miskin, tak punya apa-apa, jadi kaya raya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya lihat sebagian berita, ada orang yang sudah menikah, hidup hanya dengan modal gerobak. Ya. Rumahnya hanya di gerobak itu, kehujanan ya kena hujan, angin kena angin, namun bisa hidup dengan istrinya, bahkan memiliki anak keturunan, ya, cukup banyak. Hanya modal gerobak, ya, keliling, ambil barang bekas dan lain sebagainya, namun Allah berikan rezeki kepada dia dan bisa punya anak. Bisa punya anak dan bisa hidup, ya, sehat. Menunjukkan bahwa masalah hidup adalah masalah iman. Masalah iman. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan matematika. Hidup bukan dengan matematika. Tidak mesti Anda bergaji 1 juta rupiah, ya, tidak cukup. Tidak mesti. Dan nggak mesti yang 5 juta cukup. Semua itu adalah bagaimana kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, ya, di dunia ini, selama Anda di dunia ini, pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala.
sampai kita meninggal dunia, terputus rezekinya, dan mulai pada tahapan yang kedua, tahapan menjawab pertanyaan dan pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus bisa mengimani ini semuanya. Iman di dunia ini kita disuruh ibadah Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan yang kita butuhkan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berikan apa yang kita butuhkan di dunia ini. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meninggal dunia, barulah putus rezeki kita. Dan kita kembali pada pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah telah berikan. Tsumma tus'aluna yauma'idin 'anil na'im. Baru kita akan dikenai pertanggungjawaban dan lama-lama ada pembalasan atas amal kita di dunia ini. Nah, kita di dunia ini mesti ada rezekinya. Jangan khawatir, menikahlah. Insya Allah Anda buktikan menikahlah, Anda akan dapatkan rezeki yang tak terduga-duga bila Anda semua itu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawaban bermanfaat. Berikut kami akan kembali beralih ke telepon. Halo. Halo. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Begini Pak Ustadz, tadi saya udah SMS saya udah dibacakan, tapi yang pertanyaan pertama belum terjawab Ustadz. Dari Pak Abdullah di Tangerang, Ustadz. Ya, yang pertama masalah itu Ustadz, yang saya punya keponakan laki-laki. Yang saya tanyakan, apakah istrinya mahram buat saya? Itu Ustadz yang pertama. Ya, baik. Terima Cukup, kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Istrinya keponakan. Istrinya keponakan itu bukan mahram bagi Bapak. Karena tidak ada hubungan nasab, juga tidak ada hubungan pernikahan. Tidak ada hubungan nasab dengan sang wanita dan juga tidak ada hubungan pernikahan dengan sang wanita. Berbeda bila dia adalah menantu sendiri, dia ada hubungan pernikahan dengan anak kita. Jadi istrinya keponakan bukan mahram bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Dan berikut kami akan angkat kembali untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Maaf, Pak Ustadz, dengan Ibu Nani dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, saya bertanya. Jadi saya punya bapak kandung, ibu bapak saya bercerai dari saya kecil. Nah, sampai saat ini suami saya selalu mengajarkan untuk selalu menjaga silaturahim dengan bapak kandung saya. Tapi perlakuan dari keluarga bapak, terutama istri dan anak-anak beliau, sangat tidak baik terhadap saya. Saya sering tidak dibukakan pintu. Terus bahkan saya tahu bahwa orang itu ada di dalam. Saya sudah mengucapkan salam tapi nggak dibuka-bukakan pintu. Jadi kebetulan di sebelah rumah bapak saya itu musola. Jadi kami kalau ingin berkunjung ke Depok di Jakarta, saya selalu menyempatkan di waktu sholat berharap bisa berjumpa dengan bapak. Benar saya sedih Pak Ustadz. Maksudnya apakah saya termasuk anak durhaka karena suami saya selalu mengajarkan selagi orang tua masih hidup, kita harus selalu berbaik hati sama itu. Makasih Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ibu bersyukur punya suami yang baik ya, yang mau mendidik ibu dan juga mengajarkan yang benar ya. Betul selama bapak masih hidup, jatah bapaknya ibu,
dan wajib berbakti, berbuat baik kepadanya. Walaupun keluarganya tidak menghendaki hal tersebut. Karena kata Nabi SAW, orang yang menyambung kekerabatan adalah orang yang menyambung ketika diputus. Itu merupakan kesempurnaan kita menyambung kekerabatan. Jadi kalau ibu misalnya menelpon nggak diangkat, ibu temui ditolak di pintu rumah, sehingga harus berusaha mengambil waktu sholat untuk ketemu di musola dan lain sebagainya, adalah sebuah bentuk kesungguhan ibu untuk menyambung kekerabatan tersebut. Dan ini merupakan amal soleh yang benar, amal soleh yang besar. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala memberi kepada ibu taufik untuk berusaha terus ya berbuat baik kepada bapak tersebut. Karena pada asalnya ya ibu tidak bersalah dan bukan masuk orang yang tidak berbakti. Bahkan itulah sikap yang baik dari anak adalah berusaha untuk menyambung kepada orang tua ya, kekerabatan, membantu mereka dan lain sebagainya. Walaupun mungkin istrinya beliau ya, anak-anak beliau yang bukan dari ibu ya, bukan dari pihak ibu ya, artinya anak tiri ataupun anak-anaknya dia yang satu bapak sama ibu itu menghalang-halangi usaha ibu untuk ketemu sama bapak. Jadi ibu bersikap benar dan berusaha terus menghubunginya dengan telepon, ya, dengan video call yang lainnya agar bisa berjumpa dengan orang tua tersebut. Tentang orang lain bersikap tidak baik, maka Allah akan menghisap mereka dengan amal mereka dan kita dengan amalan kita. Alaina ma hummilna wa alaihim ma hummilu. Jadi kita berusaha bagaimana menjalankan syariat dengan sebaik mungkin walaupun orang lain tidak menghendaki hal tersebut. Dan saya ucapkan barakallahu fik atas hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ibu dan amal ibu dengan catatan yang baik atas semua usaha yang ada tersebut. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kembali kami angkat kembali untuk telepon yang selanjutnya. Silakan, halo. Belum tersambungkan, kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada suami setiap hari malas sholat subuh, sudah dibangunkan berkali-kali, kerjaannya marah-marah, dan sholat subuhnya ketika jam 6 pagi. Sudah bertahun-tahun ini berlangsung. Istri selalu mendoakan agar selalu diberi petunjuk, tapi sebaliknya suami malah jauh. Jika ada waktu luang lebih suka begadang nonton TV daripada untuk tidur dan tidak pernah membaca Al-Quran. Apakah istri harus bersabar dan mendoakannya terus atau seperti apa solusinya, Ustaz? Yang pertama kita ketahui bahwasanya sholat adalah suatu amalan yang dikatakan wajib muwassa. Ada waktu awal sampai akhir. Selama dia tidak keluar waktu, maka dia sah sholatnya. Dia sah sholatnya. Dan jam 6 saya nggak tahu di wilayah mana ya. Mungkin masih masuk waktu, belum keluar waktu. Kalau tempat kami di Sukoharjo itu sudah keluar waktu. Sudah keluar waktu. Jadi penting adalah melihat itu semua. Selama saya masih bisa sholat sebelum waktu subuh keluar, maka masih tetap sah sholat subuhnya. Dan tetap didakwahi, diajarkan, difahamkan baik-baik ya, bahwa sholat subuh itu baiknya berjamaah di masjid. Ya, bukan dibuat seperti ini. Yang kedua, ajak bapak atau suami ibu untuk belajar agama lagi yang baik, pelan-pelan. Sebab ini permasalahan yang sifatnya tumbuh dari akidah, dari keyakinan yang dimilikinya. Dia mungkin meyakini yang penting sholat. Ya.
tidak mau tahu bagaimana sunnahnya, bagaimana ininya, dan juga biasanya kalau sudah di akhir waktu, itu sholatnya sudah nggak pakai ruh. Sholatnya cepat-cepat, ya, dan dalam kondisi malas. Dan orang yang demikian ini, sebagaimana kita ketahui, Allah mensifatkan orang-orang munafikin dengan ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan kalau mereka itu mau melaksanakan sholat, maka dengan malas-malas. Dan ini termasuk, ya, dari sifat-sifat tersebut. Sehingga dengan demikian, maka yang rusak itu adalah kalbunya atau hatinya. Maka perlu perbaikan pada hati bapak tersebut. Maka ajaklah, ya, untuk mendengarkan kajiannya, untuk belajar lagi agama Islam, ya, atau suruh baca-baca buku-buku yang baik yang bisa memutus dia untuk lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ini sebuah usaha dari ibu harus dimaksimalkan dulu. Nah, dan terkadang dengan diancam baru dia sadar. Maka kalau melihat dengan diancam dia sadar, ancam. Ya. Misalnya kalau nggak mau sholat baik, saya minta cerai misalnya. Hanya sifat ancaman saja. Kalau dilihat sang suami bisa diancam. Tapi kalau suami nggak bisa diancam, jangan diancam. Itu hanya cara kita untuk membuat ia sadar. Atau juga menggunakan kerabat yang ada. Anak-anak, ya, kemudian juga keluarga bapak, keluarga ibu yang bisa menasihati agar dia berpikir akhirat. Agar dia berpikir akhirat dan kemudian mau memperbaiki sholat yang dimilikinya. Jadi ini fenomena cukup berat, ya, dan banyak di mana-mana ada, di mana kaum muslimin meremehkan sholat, sehingga yang penting masih sah sholatnya. Nah, misalnya sholat asar jam 5 sore, tanpa punya halangan, tanpa punya kesibukan, ya, memperlambat sholat sampai akhirnya menjelang waktunya habis baru sholat. Ini sikap-sikap yang sangat berbahaya bagi keimanan seorang muslim, ya, namun dianggap remeh oleh masyarakat kita atau banyak daripada kaum muslimin di negeri ini. Ini tidak baik. Maka perlu adanya pencerahan. Ya. Ada bahasa adalah ini sudah rusak generatornya, maka perlu perbaikan generatornya. Mungkin perlu dirombak lagi tembaganya sehingga listriknya bisa menghasilkan energi yang maksimal untuk beramal soleh. Ya. Karena ini adalah muncul kerusakan hati akibat tidak adanya pengetahuan yang benar terhadap syariat Islam ini. Maka tugas ibu adalah memberikan pengobatan dengan cara mengajak suami untuk belajar lagi, untuk banyak membaca Quran, untuk belajar agama Islam, karena itu yang akan membuat mereka, membuat suami ibu bisa menjadi orang yang berubah menjadi baik. Dan alhamdulillah semangat ibu cukup bagus, dipertahankan dan minta sama Allah keistiqomahan dan petunjuk untuk bapak agar bapak mau sholat berjamaah di masjid subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di waktu berjamaah di masjid insya Allah tidak akan molor, tidak akan kesiangan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami bacakan dari pesan singkat kembali. Saya Ardi Wiraswasta di Semarang. Ustadz, saya ingin berpoligami. Calon saya seorang pejabat PNS belum menikah. Dia tahu saya sudah menikah dan punya anak. Calon saya ini mencintai saya, usianya sama dengan saya 43 tahun. Dia mau menikah, cuman kendalanya status dia PNS, di mana peraturan PNS tidak boleh menjadi istri yang kedua. Sementara saya sudah berusaha bersikap adil.
dia juga tahu Islam memperbolehkan poligami. Bagaimana solusi Ustadz tentang permasalahan ini? Berat ya. Solusi yang ada ya berusaha untuk mendapatkan izin untuk berpoligami. Itu yang terbaik. Dengan segala cara yang mungkin dilakukan. Dan insya Allah bisa. Kalau kita mau ya berkorban ya, ataupun kita mau melakukan tindakan-tindakan dengan semua risiko yang dimilikinya. Artinya, kalau misalnya harus melanggar, kemudian dicopot PNS-nya, ya sebuah risiko ya untuk menjalankan sebuah keyakinan dan juga untuk mencapai kebahagiaan yang ada. Karena PNS bukanlah kunci kebahagiaan bagi seseorang. Ya, kalau memang kemudian dengan berpoligami harus meninggalkan PNS-nya, kenapa? Kenapa tidak? Kenapa? Tidak. Ya, laksanakan sebaik-baiknya. Ya, kemudian coba nego dengan peraturan yang ada, karena namanya manusia itu bisa dinego, peraturan bisa dinegosiasi ya. Lain dengan syariat Islam ya, itu nggak mungkin dinegosiasi lagi. Tapi kalau masih aturan manusia, itu bisa dinegosiasi. Silakan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mensukseskan apa yang Anda inginkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini, dan kami himbau untuk Anda para pemirsa dan pendengar Radio Roja agar lebih fokus kepada pertanyaan seputar pembahasan rumah tangga. Silakan. Halo. Halo. Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umur Raisa di Cilengsi. Silakan Umur Raisa, pertanyaannya. Ustadz, ini misalkan kan ini apa, kebetulan kakak ipar suami anak itu kan perempuan ya. Iya. Perempuan. Terus ini apa kan, kalau ada masalah rumah tangga apa kayak gitu kan, tuh yang diserang tuh adik-adiknya gitu kan, adik-adiknya dari suaminya itu gitu. Terus karena mungkin masalahnya udah jengah gitu ya, setiap kali ada masalah rumah tangga sama suaminya itu, jadi yang dijadi sasaran itu adik-adiknya gitu. Terus kan kita memutuskan itu untuk memblokir handphonenya aja gitu. Itu apa termasuk memutus tali silaturahmi ya Ustadz? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Silakan Ustadz. Subhanahu wa ta'ala memberikan saran yang sangat banyak untuk bersilaturahmi atau menyambung kekerabatan. Apabila satu sarana itu kemudian bakal menimbulkan madarat atau bakal membuat heboh atau membuat hal-hal yang tidak baik, maka tutup satu, buka yang lainnya. Artinya bahwa alhamdulillah silaturahmi itu bukan hanya melalui telepon, melalui handphone atau WhatsApp atau yang lainnya. Itu hanya satu di antara cara saja. Sehingga kalau dirasa oleh ukhti atau oleh ibu diblokir nomornya, itu akan memberikan kenyamanan kepada semuanya, dan masih ada cara lain untuk hubungan dengan kakak tersebut ya. Mungkin dengan bertemu langsung atau memberi hadiah atau yang lainnya ya, sehingga tetap terjalin hubungan kekerabatan di antara yang ada, maka tidak mengapa. Memblokir nomornya, karena khawatir ya membuat madarat kepada hubungan di rumah tersebut, di keluarga tersebut. Diblokir, kemudian hubungan lainnya dengan cara lainnya bisa ya, dengan surat, dengan kirim oleh-oleh, kirim buah tangan atau yang lainnya dan sebagainya, bisa menjadi sarana untuk menghubungi dia agar tetap kekerabatan itu terjalin utuh ya, dan tidak ada
pemutusan kekeluargaan di antara keluarga besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, di mana? Ini saya dari Bekasi. Ya, silakan Pak. Dikecilkan dulu volume televisi sama radionya supaya Ustadz nanti bisa mendengar jelas pertanyaan Bapak. Ya, ini saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya Anwar dari Bekasi. Saya mau nanya nih Ustadz. Ini saya kan ada bermasalah dengan istri saya. Tiba-tiba saya emosi dan mengeluarkan talak sampai 3 kali dengan emosi. Itu apakah sudah masuk talak 1 apa talak 3 Ustadz? Apa itu Ya, nggak sah sama sekali? Karena cukup. dia juga dalam haid dan Ya. masa haidnya. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Silakan Ustadz. Masalah ya. Dan bergabung dua masalah ini. Pertama, masalah talak yang dikeluarkan ya, oleh seseorang dalam keadaan marah, jengkel, dan langsung mengucapkan 3 kali. Yang kedua, masalahnya adalah bahwa ternyata istri yang talak dalam keadaan haid. Kedua-duanya ini tidak sesuai dengan cara yang baik. Mencerai wanita yang sedang haid itu hukumnya namanya talak bid'ah. Tapi tetap jatuh. Kata para ulama rahimahullah dengan dalil ya, hadisnya Umar ketika dia mengatakan murhu fal yuraji. Ketika Ibnu Umar menceraikan istri dalam keadaan haid, Umar mengadu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan murhu fal yuraji. Perintahkan dia untuk merujuknya, menunjukkan bahwa talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Yang kedua, masalah yang penting adalah apakah ucapan seorang suami, ya, kamu saya talak 3 kali itu jatuh talak 1 atau 3? Ada khilaf para ulama rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Namun yang rajih, sebagaimana juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lain-lainnya, bahwa talak 3 itu dihitungnya dengan talak, kemudian rujuk, talak, rujuk, talak lagi. Sehingga talak 3 yang diucapkan dengan kamu saya talak, kamu saya 3 kali, itu dihukumi talak 1 menurut pendapat yang rajih. Allah alam bisawab. Sehingga dengan demikian jelaslah ya bahwa itu terjadi ya talak 1. Adapun marahnya Anda memang tidak ada yang ragu bahwasanya orang marah itu orang nolak itu karena jengkel, karena marah. Sangat jarang sekali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang mentalak istrinya. Nah, tentunya kemarahan itu dilihat para ulama, ada kemarahan yang sampai membuat ia tidak sadar yang diucapkan, maka itu talaknya nggak dianggap. Artinya sampai dia tidak sadar apa yang diucapkannya. Ya. Itu namanya marah yang sudah menutup akalnya. Nah, sedangkan marah yang selainnya yang tidak sampai menutup akalnya, dia sadar mentalaknya. Ya. Bahkan ingat dia mentalak 3 kali. Saya talak kamu, talak 3 atau kamu talak lagi. Maka dia marah yang masih dalam posisi sadar apa yang diucapkan olehnya. Dan ini hukumnya adalah jatuh talak. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan kembali untuk membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya gimana caranya menengahi rumah tangga kakak saya. Suaminya tidak mau bercerai, sedangkan kakak saya sudah suka dengan orang lain. Karena menurut kakak saya, suaminya sudah tidak bekerja lagi, tidak menafkahi keluarganya, dan punya hutang. Apa yang harus saya sarankan kepada kakak saya? Silakan Ustaz. Menyelesaikan masalah rumah tangga
itu memang ada seni sendiri, ada ilmu sendiri. Artinya tidak semua orang mampu menengahi sebuah kondisi yang ada dalam rumah tangga. Ya. Namun saya melihat dalam bisawab dari keterangan tadi, ya, maka yang perlu disampaikan kepada kakak saudara adalah bahwa selama ia masih jadi istri seorang laki-laki, dilarang ia mencintai orang lain. Dalam artian ya kasmaran, ya. Bukan dalam artian cinta hakiki. Ya. Karena ada bahasa cinta itu kan di Indonesia ini masih samar ya, masih bingung ya. Cinta sama ulama ya cinta, gitu. Tapi nggak sama dengan cintanya wanita dengan laki-laki. Seorang wanita mencintai seorang ulama karena ulamanya, maka itu cinta juga. Itu boleh. Tapi ini enggak, ini cinta dalam artian asmara. Ya. Artinya cinta yang mengajak kepada pernikahan, ya, pada pernikahan dan tidak sesuai dengan ajaran syariah. Nah, mestinya tidak boleh berbuat demikian sampai lepas daripada sang laki-laki tersebut. Yang kedua, sampaikan juga bahwa permasalahan ekonomi atau tidak menafkahi karena satu dan lain hal, maka dilihat apakah nikmat yang ataupun nafkah yang diberikan suami selama ini sejak menikah pertama sampai sekarang ini itu dianggap tidak ada, sehingga tidak ada bahasa untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Ataukah memang masih dihargai oleh dia? Dan bila dia nggak menghargai lagi, maka saya tidak ada lagi kalimat yang saya sampaikan, kecuali selesaikan dulu ya, dengan perceraian yang baik-baik. Perempuan mengajukan khulu kepada pengadilan ya, agar pengadilan memutuskan. Sebab sang suami nggak mau menceraikannya, maka hanya pengadilan yang bisa memutuskannya. Kalau pengadilan memutuskan perceraian, maka sang perempuan menunggu masa iddahnya, kemudian boleh menikah dengan laki-laki yang dia cintai, yang dia sukai tersebut. Ini secara hukum. Tapi kalau Anda mampu untuk mendamaikan, kemudian memahamkan sang kakak bahwa apa yang dia perbuat bukanlah hal yang baik untuknya dan untuk keluarga besar yang ada, maka alhamdulillah. Sehingga bisa dipertahankan rumah tangga tersebut. Tentunya adanya perubahan dan perbaikan pada sisi suami kakak tersebut. Agar supaya kakak itu bisa kemudian melupakan orang lain dan mau mengembalikan cintanya kepada sang suami yang sah tersebut. Karena tanpa ada perbaikan dari dua belah pihak tidak bisa terjadi perdamaian dalam hal ini. Ya, sehingga semua yang menjadi sebab alasan perempuan untuk meninggalkan suaminya harus mampu memperbaiki dan mampu untuk memberikan keterangan bahwa saya tidak seperti yang kamu ketahui tersebut. Nah, dengan demikian akan muncul adanya kebersamaan. Kita minta yang perempuan mengalah sedikit, laki-laki mengalah sedikit. Dan kemudian baru disatukan lagi dalam sebuah kebaikan, insyaallah ta'ala. Namun bila tidak mungkin lagi diperbaiki, maka segera sang perempuan untuk mengajukan khulu, selesaikan di pengadilan secepat mungkin, karena khawatir ya akan banyak kerusakan dengan berlarut-larutnya masalah ini di dalam rumah tangga tersebut. Sangat berbahaya bila perempuan itu senang dengan seorang laki-laki, laki-lakinya juga memberikan pintu kepada dia untuk masuk, dan dia punya suami yang suaminya juga mempertahankannya, makanya berbahaya sekali karena akan timbul hal-hal yang terlarang. Maka sebagai adik berusaha menasihatinya, dan bila nggak mungkin lagi disatukan, maka segera saja ya
sudah mengajukan khulu ke pengadilan dan diproses secepatnya agar kemudian ada di sana penyelesaian atas masalah sang kakak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Kami akan bacakan kembali untuk pesan singkat terakhir di pertemuan kita saat ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mohon penjelasannya tentang hukum melakukan akad nikah saat mempelai wanita sedang haid. Apakah nikahnya sah atau tidak? Silahkan, Ustadz. Ya. Pernikahan dengan wanita sedang haid hukumnya sah karena tidak masuk dalam syarat, juga tidak ada hubungan dengan akad pernikahan. Nah, sehingga apabila seorang itu berakad nikah dan perempuan sedang haid, maka akadnya sah. Tidak ada yang kurang sama sekali. Hanya yang tidak diperbolehkan adalah berhubungan suami istri dengannya. Selebihnya boleh. Nah, sebagaimana Nabi sampaikan ketika berkenaan dengan orang yang haid, kata beliau, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, sehingga pernikahan ya itu sah karena hubungan dengan haid dan tidak haidnya sang mempelai putri. Oleh karena itu, jelas hukumnya sah dan tidak mengapa dilanjutkan, ya, tapi tentunya yang dilarang adalah hubungan suami istri dalam keadaan istri haid. Ini jawaban saya dalam jawab. Khairan, terima kasih Ustadz atas jawaban yang bermanfaat dan kesediaan Ustadz untuk menyampaikan bimbingan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustadz. Fadhol. Ingin sampaikan pesan kepada para pemirsa dan juga pendengar ya Ar-Raja, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan rumah tangga kita. Bila kita mampu mencontoh beliau dengan sempurna, maka akan ada hasil yang sempurna, dan semakin tidak mampu kita melaksanakannya, maka semakin berkurang kesempurnaan tersebut. Oleh karena itu, belajar ya, tentang riwayat-riwayat bagaimana beliau di rumah tangganya menjadi hal yang urgen bagi kita semua, yang kadang-kadang kita lalaikan dan kita sibuk dengan teori-teori yang dibuat oleh orang yang kadang-kadang tidak punya dasar kecuali hanya tajrubah, pengalaman-pengalaman ya, yang belum tentu itu tepat dan pas dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Namun bila Nabi yang melaksanakannya, mencontohkannya, maka dia pas untuk seluruh orang karena beliau adalah contoh yang baik untuk manusia semuanya. Maka mari kita banyak belajar kembali, banyak mengkaji kembali, dan mengajak kerabat kita, mengajak suami kita, istri kita, anak-anak kita untuk semangat belajar agama Islam, karena itulah kunci keberhasilan dan keselamatan kita di dunia ini. Kalau melihat kepada keadaan yang ada, didapatkan manusia akan banyak dihantui oleh perasaan dan ketakutan yang sangat banyak. Khususnya di zaman ini. Zaman di mana orang mudah untuk mengatakan hari ini, besok minta maaf atas ucapan yang kemarin. Manusia sangat mudah untuk berbohong di hari ini, besok mengatakan minta maaf. Hari ini mengancam akan membunuh, besok minta maaf di medsos, saya main-main saja dan tidak sungguh-sungguh. Sehingga kekhawatiran akan banyak pada kaum muslimin. Dan ini dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh membuat muslimin itu ketakutan ataupun resah. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk tidak men-share
tidak menyebarkan isu apapun juga yang bisa membuat ketakutan kaum muslimin, yang membuat sedih kaum muslimin, padahal itu hanya berita yang tidak benar, tidak valid, atau dibuat-buat oleh orang. Dan kita berusaha bagaimana berhati-hati, tidak menghukumi, tidak menyikapi sesuatu yang belum jelas benar, ya, yang belum jelas betul, ya, yang belum jelas juga apa efek daripada itu semuanya, agar kita bisa selamat dari fitnah yang ada dan berusaha untuk mengajak yang lainnya untuk sama-sama selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dewasa ini. Demikian mungkin dari saya sebagai penutup. Saya ucapkan syukron kepada teman-teman di Roja dan juga di studio Al-Ukhuwah di Sukoharjo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, harta kita, dan ilmu kita, dan kita berjumpa kembali insyaallah pada Sabtu yang akan datang dalam acara yang sama. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.